Salam anti korupsi. Update terkait dengan kasus pungli ya di rutan KPK yang kemarin melibatkan 93 orang pegawai KPK yang akan disidangkan oleh Dewan Pengawas dalam sidang etik, yaitu pertama ya modusnya adalah setoran dari para tahanan KPK. Artinya mereka yang menjadi ya tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ya harus menyetorkan sejumlah dana. Kemudian yang kedua, ya dananya ditentukan ya oleh para pelaku, yaitu oknum-oknum pegawai KPK ini. Ya, yang nantinya berdasarkan besaran yang sudah ditetapkan dan kemudian diserahkan. Ya, yang ketiga mereka membagi ya di antara mereka bagian-bagiannya. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, atau ada yang hanya jutaan. Tergantung posisi mereka ya terkait dengan status atau level mereka ya, level kepegawaian maupun job desk mereka yang ada di rutan KPK. Dan ya, yang terakhir ya, setoran-setoran ini ya ada dua hal yang menarik, yaitu terkait dengan makanan ya. Biasanya kan ada makanan ya yang sudah disediakan, namun mungkin ingin lebih. Dan yang lebih menarik adalah yaitu fasilitas handphone untuk berkomunikasi. Ya, komunikasi tentu ya sebenarnya sudah diberikan oleh KPK ya 2 kali seminggu ya. Kemudian sebenarnya bagi saya ya sebagai mantan penyidik ya terkait dengan kasus ini, yaitu pemberian fasilitas handphone, bagi saya itu sangat mengganggu penyidikan. Kenapa? Karena dengan mudah ya para tersangka misalnya yang saya periksa, kalau mereka punya handphone di tahanan ya mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja ya terkait dengan perkembangan kasus mereka. Sehingga ya misalnya nanti ada penggeledahan bisa bocor atau ada informasi baru yang kita tanyakan kepada para tersangka, orang luar juga sudah tahu ya. Padahal kita tahu kenapa sih orang ditahan ya, karena dia ditempatkan pada suatu tempat ya dengan pengawasan kita sebagai penyidik. Nah, kalau bisa dapat handphone, untuk apa dia taruh di tahanan gitu kan? Dia bisa komunikasi kapan saja. Kalau di tahanan bisa berkomunikasi, tapi kan terbatas, ya kan? Lawyernya pun bisa berkomunikasi, tapi ya sekali lagi terbatas, ya kan? Ada aturan waktu, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kerusakan ini sangat luar biasa, bahwa rutan KPK yang diperjuangkan supaya bersih dari korupsi ya jadi percontohan, tapi ternyata malah menjadi ya tempat atau ladang pungli. Yang kita tahu ya, pungli itu kan istilah umum ya. Istilah dalam hukum, pungli itu adalah tindak pidana korupsi ya, bisa jadi dalam bentuk perbuatan menerima gratifikasi, menerima suap ya, kalau ada ancaman ya pemerasan. Tapi kita percayakan kepada Dewas untuk membongkar ini. Siapapun yang terlibat harus dikenakan sanksi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, apakah itu sanksi berat, sedang, ringan, yang penting Dewas objektif dan juga jernih ya mencermati terkait dengan kasus ini. Sekali lagi, hal yang penting adalah marwah KPK harus tetap dijaga. Setelah Ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi, ada lagi seperti ini, dan kita harap ini menjadi yang terakhir dan jadi pelajaran bagi pegawai KPK yang lain untuk menjunjung tinggi etik dan juga hukum. Jangan sampai malah di KPK banyak terjadi korupsi. Salam anti korupsi.